hari berikutnya lupa. Saya ingatkan 14 Februari 3 Januari 2025. Baik. Yang kedua 14 Februari 2025 dan yang ketiga 14 April 2025. Baik. Pada saat memberi keterangan itu tidak apa di BAP di isinya itu. Baik, izinkan saya menjelaskan yang mulia. Jadi pada saat itu tanggal 9 Oktober 2024, manajer saya yang bernama Sylvia Novitasari memberikan informasi kepada saya melalui akun WhatsApp. Beliau mengatakan ada akun yang bernama Dokter Detektif. Beliau mereview produk saya, yaitu serum booster with vitamin C, dan beliau betulkan dengan serum milik lain, yaitu Hanasu yang mulia. Akan tetapi beliau hanya mengecek salah satu ingredientsnya saja, sedangkan produk yang saya memiliki lebih dari 7 ingredients. Kemudian dibetulkan dengan serum yang hanya memiliki dua ingredients, dan yang dicek adalah kadar niacinamide. Setelah itu kadar niacinamide. Sebentar ya, kita ingatkan saudara jangan berpendapat dulu. Silahkan dan saudara lihat yang di review itu apa ya. Iya, baik yang mulia. Yang di review itu serum booster with vitamin C dibetulkan dengan serum yang ada di produk merek Hanasu yang mulia. Seperti itu. Dan kemudian beliau mengatakan produknya ini overclaim, kemahalan, yang jualnya seorang dokter. Kemudian dilanjut di tanggal 11 Oktober 2024 yang mulia. Kemudian manajer saya kembali menghubungi saya bahwa akun dokter detektif tersebut memposting kembali video yang berisikan produk saya yang bernama paket anti-aging. Beliau mereviewnya salah satu ingredient juga yang mulia, mohon izin, yaitu kadar retinol. Sedangkan produk tersebut memiliki banyak ingredients. Kemudian beliau mengatakan produk saya ini kemahalan, ini overpriced, ini overclaim, ini tidak sesuai dengan klaimnya. Jadi kamu tidak boleh berjualan. Kamu harus minta maaf sama masyarakat karena kamu sudah menipu masyarakat. Padahal produk tersebut izin yang mulia sudah berbadan BPOM. Kemudian dilanjut yang ketiga, setelah itu saya memberikan informasi tersebut karena sudah kedua kalinya kepada suami saya. Di saat itu posisinya kami sedang melakukan meeting yang mulia, yaitu meeting produk bersama manajer sales marketing, yaitu yang bernama Pak Arif. Suami saya kembali menceritakan kepada Pak Arif yang mulia. Lalu kemudian Pak Arif mengenali akun dokter detektif tersebut dan menyuruh saya dan suami melakukan untuk mendatangi akun rumah dokter detektif tersebut. Kemudian setelah itu suami saya diberikan nomornya oleh Pak Arif, nomor Samira tersebut kepada suami saya. Akan tetapi sebelumnya Dr. Samira itu berhubungan lewat telepon dengan Pak Arif memberi informasi bahwa Dr. Mufid akan meminta nomor Dr. Samira, kemudian diizinkan. Setelah itu Dr. Samira memberikan voice note yang mulia kepada saya melalui Pak Arif tersebut, yaitu sales marketing tersebut, yang berisi yaitu saya harus membuat video minta maaf kepada masyarakat karena saya sudah menipu masyarakat dan saya pegang BIP-nya semua. Kamu kalau misalkan kamu posting tidak boleh posting mengenai penjelasan produk atau pembelaan karena nanti saya keluarkan BIP-nya hancur nama Reza. DIP itu data informasi produk. Betul. Oke, kemudian setelah itu saya tidak boleh berjualan terlebih dahulu. Jangan jualan. Memang tidak cukup, kamu sudah kaya. Memang kurang, memang kamu takut miskin. Seperti itu yang mulia. Dan beliau juga mengancam bahwa beliau mengenali dengan dekat dengan oknum-oknum petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang ada di BPOM yang mengharuskan saya untuk membuat video permintaan maaf kepada masyarakat. Beliau kemudian saya dengan berat hati karena saya melihat karyawan saya membuat video di tanggal 15 Oktober 2024 saya membuat video tersebut. Video tersebut yang berisikan saya saya mengucapkan maaf kepada masyarakat karena sudah membuat kegaduhan apabila ada konten saya yang kurang berkenan.
hubungan dengan produk karena produk saya tidak bermasalah yang mulia. Kemudian setelah itu saya mengirimkan kepada Pak Arif dan Pak Arif mengirimkan kepada akun dokter detektif tersebut. Setelah itu dokter detektif tidak menyetujui video tersebut karena tidak mengucapkan terima kasih kepada dokter detektif. Kemudian saya membuat tag ulang videonya yang mulia dengan format yang sudah dikirim oleh beliau yang di-forward oleh Pak Arif itu kepada saya. Saya mengirimkan ulang video yang sudah saya revisi. Setelah itu baru di-approve. Ini tentang dan saya posting di media Niki sosial apa tentang saya Doktif? di TikTok Reza Gladys. Kemudian kok tentang setelah itu, Doktif? saya melihat yang mulia owner skincare lain melakukan hal yang sama, membuat video yang sama dengan format kata-kata yang sama juga seperti yang saya lakukan. Setelah itu, kemudian di malam harinya akun dokter detektif tersebut kembali memposting, ada apa hari ini owner skincare minta maaf, takut miskin ya, takut saya laporin ya, tapi walaupun kamu minta maaf tetap kita proses. Di situ saya merasa bingung, padahal yang menyuruh membuat video tersebut adalah akun dokter detektif tersebut. Kemudian kita izin mundur yang mulia ke tanggal 14 Oktober. Akun yang manajer Tadi kan akun dari dokter detektif. betul. Sekarang apakah saudara pernah yang dilakukan terdakwa dan berapa postingan, tanggal berapa aja, dan apa isi postingan? Kemudian manajer saya di tanggal 14 memberikan informasi bahwa ada akun yang bernama Niki Hurhara yang mulia di TikTok. Beliau mengatakan bahwa saya itu abu-abu yang mulia badannya. Tanggal berapa ya? Di tanggal 14 Oktober yang mulia. Ya, 2024. Di tanggal 14 Oktober 2024, manajer saya melihat akun yang sedang live yaitu Niki Hurhara. Beliau mengatakan yang mulia, jangan dibeli, itu si Reza yang lagi direview sama Doktif, walaupun dia dokter tapi dia produknya berbahaya, badannya abu-abu, selain itu juga mukanya dempul, beruntusan. Terus setelah itu mengatakan bahwa saya ini begeng yang mulia, jangan dibeli. Pada saat di live dan aslinya itu berbeda. Kalian mau-maunya aja ditipu, dasar masyarakat bodoh, maunya ditipu-tipu. Padahal dia itu muka aslinya nggak sesuai, nggak seputih dengan yang ada di TikTok pada saat dia live. Terus kemudian gue udah ketemu langsung orangnya, badannya abu-abu, pakai body lotion yang luntur. Dan di situ saya merasa kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan dihancurkan yang mulia. Itu tanggal 14 Oktober. Lanjutnya di 2 November ada? Ya, selanjutnya setelah tanggal 14 Oktober, akun yang bernama Niki Hurhara tersebut sering kali melakukan live streaming dengan menjelek-jelekan saya, dengan memframing saya bahwa saya ini adalah penipu masyarakat. Oke, 2 November saudara ingat? Ya. Di tanggal 2 November, Niki Hurhara juga melakukan live streaming dengan mengatakan bahwa jangan dibeli, walaupun dia seorang dokter, dia menipu dan kembali lagi untuk menghina fisik saya. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk membenci saya. Di tanggal 3 November melakukan live streaming, bukan di tanggal 2. Oke, yang mengatakan bahwa overprice. Iya betul, di tanggal 3 November Overclaim. Overprice. Tidak mengandung retinol tapi dimasukkan produk yang ada retinol. izin itu di tanggal 3 November, betul. Oke, itu tanggal 3 November. Betul. Selanjutnya ada postingan lagi. Kalau postingan tidak ada, tapi hanya live streaming saja dan hampir setiap hari. Jadi saya lupa yang ke Nah, streamingnya ini di TikTok apa di Instagram? di TikTok yang bernama Niki Hurhara. Oh, di TikTok yang bernama Niki Hurhara. Betul. Nah, kemudian untuk Itu frekuensinya berapa kali yang saudara lihat? Saya melihat sering yang mulia. Di tanggal 3 apabila akun dokter detektif tersebut sudah mereview produk saya, kemudian akun Niki Hurhara tersebut melakukan live streaming dengan menyebutkan fisik saya, menghina saya dan menjatuhkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan yang mulia. Oke, untuk yang Dokter Sandra juga di TikTok juga. Dokter Samira juga di TikTok dan di Instagram. Iya, terus menerus secara aktif hampir setiap hari. Oke. Dalam perkara ini kami telah mendapatkan dari ahli digital forensik
Baik. itu semua rekaman dari percakapan saudara Ya. dengan Dr. Oki, percakapan saudara dengan saudara. Baik. Nah, kita mungkin sekarang masuk ke sini. Waktu saudara habis produk saudara ini sudah terdaftar di Bepom? Sudah. Sudah di Bepom. Ya. Dan pada Sudah. saat itu saudara mengakui nggak baik orang-orang yang menjadikan produk saudara ini ada laporan di Bepom? Pada saat itu tidak melaporkan, tapi saat saya melaporkan saat ini ada pelaporan yang pada saat itu sana tidak ada. Apa yang ditanya? Baik, tidak ada. Jadi waktu saat menjadi pendidikan tidak ada laporan. Tidak ada izin. Oke. Kemudian yang saudara rasakan apa pada saat itu? Apakah Ya. saudara takut karena memang followersnya memang banyak untuk yang Betul. di luar? Betul. Ini milik siapa? Saudara. Milik siapa? Milik kita Mirzani. Oke. Terdapat. Yang lain siapa? Yang lain terdakwa Nikita Mirzani. Oke. Nah, pada saat itu followersnya banyak. Sangat banyak, bahkan viewersnya pun banyak. Saudara ada kekhawatiran bahwa dengan adanya dinasti seperti itu, dengan seperti itu bahwa akan turun produknya nama saudara sendiri. Nah, itu Saya tidak khawatir dengan produk izin, karena produk saya semua sudah berbadan BPOM. Akan tetapi saya khawatir karena kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan betul. Karena pada saat beliau mengatakan terdakwa maaf ya, mengata-ngatai saya kalau misalkan badan saya abu-abu di live dan aslinya mukanya berbeda, jangan dibeli, kamu jangan mau ditipu sama dia. Dan dia mengatakan saya dokter abal-abal yang mulia. oke, berarti dari seluruh rangkaian dari yang itu adalah yang saudara khawatirkan adalah seluruhnya dari saudara. Betul. Oke, dan kemudian saya mau masuk ke Baik. bicara saudara ini dari yang saudara. Baik. Saudara kenal dengan yang namanya Dr. Oki? Saya sangat mengenal dengan Dr. Oki. Sejak kapan? Saya mengenal Dr. Oki sejak 2017. Oke, saya coba mengambil dari saya mengenal Oki. Saya mencoba mencari difference yang sangat berbeda. Baik. Ini di tanggal 27 Oktober. Baik. Saudara menanyakan, kita ini percakapan saudara dengan Dr. Oki. Baik. Kalau malam ini Niki bisa nggak kira-kira dia sama kamu juga? Dokter Oki jawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soalnya tadi teh. Nah, ini bisa saudara jelaskan apa sih ceritanya saudara mau ketemu dengan terdakwa? Kemudian si Dr. Oki menjawab, dia tidak mau kalau tidak jelas. Tidak pasti soalnya. Seperti apa? Maksud artinya apa? Izin semuanya tahu. Baik, izin menjelaskan yang mulia. Jadi di tanggal 27 Oktober 2024, Dr. Oki melakukan video call kepada saya, kalau tidak salah pukul 4 sore. Posisinya saat itu saya sedang di mobil di dalam perjalanan. Kemudian saya sebagai teman sejawat yang disumpah kedokteran, teman sejawat itu merupakan saudara kandung. Selain itu juga di tanggal 27 itu Dr. Oki dan saya memang sering sebelumnya melakukan komunikasi. Kami sering bercerita, baik masalah pekerjaan ataupun masalah pribadi kami sering bertukar cerita yang mulia. Kemudian di tanggal 27 saya menanyakan, saya menceritakan sebagai teman sejawat dan sebagai teman dekat kepada Dr. Oki Pratama. Saya mengatakan bahwa saya di framing jelek, saya dihina di media sosial oleh akun yang bernama Dokter Detektif dan Nikita Mirzani. Kemudian Dr. Oki Pratama di situ menyuruh saya melakukan kalau ke Dokter Detektif teh, aku nggak kenal. Tapi kalau ke Nikita, coba deh, teteh tuh harus ketemu sama dia. Teteh tuh harus sumpah mulutnya pakai uang. Itu maaf, ya oke, dapat dulu. Iya. Itu perkataan dari Dr. Oki Pratama. bahwa itu semua pakai uang. Betul. Oke, maka saudara bilang di situ kalau nggak pasti soalnya tadi kayak gitu ya. Betul. Oke. Kemudian di percakapan yang sama juga di tanggal 27 bulan 10, teteh ini kata Dr. Oki Pratama, teteh jawab aja ya finalnya. Betul. Ini bilang pasti dulu baru ketemu. Maksud ini bilang pasti dulu baru ketemu. Betul. Terus itu maksudnya gimana? Jadi Dr. Oki Pratama menyuruh saya melakukan lagi-lagi untuk menghubungi asisten Nikita Mirzani, yaitu Jadi kita ingatkan kepada penasihat hukum dan terdakwa ya bagi persidangan. Mestinya nanti ada mengajukan saksi ya dari penasihat hukumnya.
Jadi tolong yang akan menjadi saksi dari penasihat hukum untuk keluar dari persidangan ini. Ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada. Kalau ada silakan keluar ya. Nggak ada Pak. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada ya. Mungkin kalau misal seandainya ada, tapi belum mengajukan saksi ya. Ya artinya kita ingatkan. Oh ya siap ya. Kita ingatkan. Memang kalau ada yang mau ditunjuk dari saksi, kebetulan ada di ruangan ini, mohon untuk keluar. Ya. Yang mau jadi siapa kan majelis nggak tahu, gitu ya. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Ya, izin melanjutkan yang mulia. Kemudian Dr. Oki Pratama menurut saya melakukan untuk menghubungi asisten terdakwa yaitu Ismail Marzuki. Kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama di malam hari menelpon saya lagi melalui video call dan meyakinkan Teteh harus hubungi kalau misalkan Teteh mau aman, mau sampai kapan Teteh dihancurkan terus di media sosial, Teteh mau jualan kan. Nah kemudian